Evolusi itu kan teori ya. Ingat Bu, kan saya bilang teori sifatnya temporer spekulatif. Filsafat itu sifatnya temporer dan spekulatif. Filsafat yang sekarang bisa digeser sama filsafat kemudian. Kan kayak saya pernah bilang, dulu kan Newton bilang, oh apel jatuh karena gravitasi. Katanya Einstein itu relativitas waktu. Jadi seolah-olah ada magnet nih di inti bumi kan katanya. Iya, benar. Tapi kan masa nggak punya kutub yang bersamaan kan, positif sama positif kan harusnya bertolak belakang. Ini kan malah jatuh ke bawah gitu kan, nggak masuk akal juga gravitasi kan. Gravitasi juga apa namanya, akhirnya banyak direvisi oleh teori relativitas ya. Nah begitu juga evolusi juga banyak yang merevisinya. Contoh ya, ini saya jelasin ya. Teori evolusi tadi kan dari taksonomi. Sampai tadi saya belajar apa? Saya jelasin taksonomi ya. Pertama ada pohon, ada hewan. Jadi disebutnya animal kingdom. Di situ teori evolusi bekerja tuh. Terus sampai manusia. Manusia itu sebenarnya bukan dari kera. Manusia itu genus tersendiri, saudaranya kera. Kita tuh sebenarnya saudaranya gorila, bukan dari gorila. Ada namanya Homo sapien. Homo sapien terus atas, memang kita punya common ancestor. Itulah nenek moyang yang sama. Jadi monyet, gorila sama kita tuh nenek moyang kita sama. Uak kita sama. Mbah kita sama itu. Tapi kita hanya dikasih akal gitu. Itu nanti ya, itu dalam ntar itu kita nggak bahas itu. Tadi siapa namanya Aldi ya nanya. Itu teori ya. Kamu jangan anggap itu absolut ya. Ya, itu teori. Nanti juga bisa direvisi. Dan juga banyak skandal di teori evolusi itu. Cari ketika deh skandal teori evolusi. Kan ada missing link juga. Ada fase di mana manusia saya lupa itu Piltdown apa itu dengan ini kok dicari, dikorek-korek nggak ketemu ini buktinya, biar nyambung, biar bener tuh evolusi, disebut missing link. Tapi ada ilmuwan yang bikin gitu seolah-olah, tapi sama dia di pura-pura dikubur terus digali, wah ini temu nih missing link. Karena missing link itu jadi gini loh, teori evolusi itu kan contoh-contoh ya, jerapah dulu kan lehernya pendek ya kan, karena dia mau hidup ada makan yang ini lompat lehernya gini akhirnya tinggi. Ikan paus, kamu tahu gak ikan paus itu makhluk darat apa? Darat Pak. Kamu udah dengar ya? Iya. Dulu tuh sejenis domba, bukan domba ya, sejenis domba, kukunya kayak domba, kakinya 4. Oh iya benar Pak. Ya, karena dia beradaptasi. Dia nggak hidup di laut, dia suka main di laut, nyari makannya di laut, tapi dia nggak nyelam. Lama-lama dia nyelam. Lama-lama tuh kakinya jadi sirip ya. Makanya ketika tadi kan saya bilang ada sapi kakinya 4, paru-paru, apalagi melahirkan, terus semua sama kan. Lah ini kok ada di ikan paus hidupnya di darat ke. Lah ini kok ada hidupnya yang di dalam laut, kan bingung. Nah, itulah teori evolusi menjelaskan kenapa ada ikan paus ya yang sama yang mamalia. Kenapa ada mamalia di dalam laut? Salah satunya kan paus. Lumba-lumba mamalia. Saya lupa lumba-lumba, tapi saya tahu paus. Paus itu bernapas bukan dengan insang, tapi dengan paru-paru. Makanya dia setiap berapa jam mesti naik ke atas, ambil oksigen, masuk lagi ke dalam kayak kapal selam ya. Iya. Oh iya, inovasi kapal selam. Ya, tapi sekarang kapal selam udah pakai nuklir, bisa bertahun-tahun ada di dalam laut. Nah, ya, ikan paus begitu. Dia nggak betah, dia nggak mati dia kalau di dalam terus. Makanya ikan paus nggak mungkin ditemukan di dalam Palung Mariana yang berapa itu. Pasti dia nggak jauh-jauh lah dari itu, ikan paus ya. Dari permukaan. Permukaan. Nah, jadi itu teori evolusi. Kamu bilang gimana sih Pak? Memang bener Pak, manusia berasal dari keluarga kera gitu tadi, Pithecanthropus erectus. Kan tadi saya bilang, kamu sebagai orang beriman, kamu harus percaya sama Al-Quran dan Sunnah. Tasdiqon, Al-Quran yang benar. Kita semua dari Adam, ya. Kalau teori evolusi, kita hormatin aja, ketawain tadi pelan-pelan aja di dalam hati, ketawain aja, tapi kita dalam hati aja. Dan kita belajar kan di sekolah, ya udah apa boleh buat. Karena teori evolusi ternyata
berguna untuk ilmu kedokteran. Nggak ada ilmu kedokteran kalau nggak ada teori evolusi, nggak ada taksonomi. Tahu nggak kamu virus kemarin? Itu berkat ilmu taksonomi. Virus kemarin dimasuk ke dalam apa genusnya, ya? Kemana apa sih? COVID ya, coronavirus. Ternyata ada marga-marganya, ada genusnya, ada ordo-ordonya ke atas. Itu dari taksonomi. Kalau nggak kita tahu di mana itu virus letaknya di taksonomi, nggak bisa diteliti. Ya, itulah. Ya kita nggak boleh. Jadi gimana dong Pak? Saya jadi ragu nih Pak sama agama saya Pak. Jadi manusia ini Nabi Adam apa? Pithecanthropus erectus Pak, Homo sapien Pak. Ya kan? Kamu mikirin itu pusing. Ya, pusing ya. Ya, kamu dahuluin Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Maha tahu. Ya udah, saya dikasih tahu sama yang tahu. Emang Darwin Maha tahu. Emang kamu ngikutin apa itu? Teori evolusi dari domba jadikan paus, kamu lihat. Oh, iya ya. Enggak tahu Allah. Yang bisa lihat Allah. Kata Allah kita dari Nabi Adam, tasdiqon. Itu yang benar. Ya, tentang barangkali Nabi Adam juga Pithecanthropus erectus yang dikasih ilham. Udah gak usah dipikirin. Ya, itu nggak usah dipikirin. Yang sendiri ntar. Yang sendiri. Tapi kamu tadi saya bilang dahuluin agama Al-Quran. Dalil apa? Dalil nakli. Itu dalil nakli. Iya Pak. Daripada dalil akli. Kalau dalil naklinya sudah ada, kamu harus berbahagia. Ini dari Allah itu. Ya, kita mungkin diketawain nih sama orang pengetahuan. Ketawain nih, kita ngomong begini pasti. Tapi apa? Enggak. Udahlah. Kita dalam Islam nih hebatnya. Kita harus berilmu pengetahuan. Kita harus bersains. Dan bahkan orang yang punya ilmu pengetahuan derajatnya lebih tinggi daripada orang yang nggak punya ilmu pengetahuan. Jadi orang yang belajar sains itu derajat lebih tinggi daripada orang yang beriman doang, yang sholat, yang zakat, ya. Kalau dia punya ilmu pengetahuan, dia lebih tinggi derajatnya. Ya. Tapi kalau nggak sholat, nggak zakat, ya juga rendah. Ya, itulah makanya Islam itu memberikan posisi tinggi buat ulil albab, ya. Yang tadi tuh di zaman keemasan siapa itu ulil albab semua, ya. Dan itu hebat-hebat ibadahnya, ya. Itulah yang menurut saya, itulah generasi Islam yang akan dilahirkan dari, ya, Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita tidak boleh benci ilmu pengetahuan, filsafat, nggak boleh. Kita pelajarin. Karena itulah hikmah Allah juga. Kenapa ada itu? Untuk tasdiqon, karena kita sering juga dalam keraguan ya. Buru-buru kita lihat. Kalau ilmuwan ya, malah yang muslim ya, ketika dia ragu, dia buru-buru ke laboratorium, dia lihat maha besar Allah ciptaannya. Dia sambil zikir loh. Orang yang beriman, yang punya iman dan dia sebagai saintis, dia meneliti apa yang di depan matanya, dia berzikir loh. Allah hebat banget ya ciptaannya sampai begini rumit ya. Tapi bayang planet nih muter-muter ya kan, apa namanya disebutnya orbit nggak berapa saling enggak itu kan astronomi ya. Orang malah berzikir ya. Saya juga kalau begini lihat, masya Allah, kita berzikir ya. Jadi belajar dari ilmu pengetahuan juga, kenapa ada gunung, tapi kita berzikir ya, masya Allah, ini ciptaan Allah begitu hebat ya. Jadi sekali lagi, kamu kalau bicara teori evolusi, kamu nggak usah jadi galau ya. Kamu nggak usah galau, kamu utamakan dalil Al-Quran. nakli daripada akli. Udah, kalau ada naklinya udah aman di situ. Karena itu pasti benar dari Allah yang Maha tahu, pemilik pencipta alam semesta. Ya, kemudian Allah ciptakan ya, itu ada filsafat, ada ilmu pengetahuan orang-orang yang ya diizinkan Allah untuk menguasai itu semua. Meskipun bukan orang beriman ya, bukan orang Islam ya, tapi kita hargai itu karena memang Allah ada ayatnya kan banyak. Surat apa yang mendalilkan memang kita harus berilmu pengetahuan? Ayo, apakah kamu tidak perhatikan bagaimana bumi ditinggikan, onta diciptakan? Apa ya, surat apa? Al-Ghosiyah. Ada juga di tengah-tengah ayat waktu kita hari itu. Iya itu. Yang bagaimana Allah menciptakan langit dan malam. Iya. Yang berpikir tidak mau wajilat surat Al-Ghosiyah ya.
Ala ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Terus terakhir ada perintah Allah untuk memperhatikan bagaimana otak diciptakan. Itu kan orang-orang filsafat. Benar, Pak. Orang-orang saintis yang mempelajari ontak, bagaimana diciptakan ontak, masuknya ke genus mana dulu nih, ordo mana ya. Kayak gitu ya. Jadi kamu gak usah galau ya. Baik, Kamu tetap pegang Al-Quran. Kalau evolusi biarin aja. Nah, bumi bulat lagi nanti kamu nanya. Apa ini bumi bulat atau datar? Ya. Lagi. Ya. Mudah. Ikutin Al-Quran aja. Baik. Al-Quran ngomongnya apa? Kadang datar, kadang bulat ya kan. Kan manusia nggak bakal sanggup deh. Kan Allah bilang mendatar bumi di dalam surat bumi diratakan. Kalau saya sih lebih kepada kecenderungan ya. Kecenderungan. Bisa aja bumi itu bulat. Kalau di geografis bumi itu datar. Tapi kalau di astronomi bumi itu bulat ya. Katanya udah ngelihat kan NASA ke atas. Nah, maksud saya hal-hal seperti itu boleh kamu pikirkan, tapi kamu harus bertanggung jawab. Kamu setelah mikirin itu, kamu bisa apa? Kamu mau apa gitu? Mikirin begitu ya. Ini nggak apa-apa, itu dipikirin sama para sains. Dan itu kan terjadi perdebatan abadi, itu nggak habis-habis itu. Tapi yang penting adalah Allah menciptakan kita untuk apa? Menjadi khilafah, ya. Menjadi hamba Allah, ya. Ya, coba apa tadi ayatnya itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang paling mulia ya, kamu laksanakan itu illa liya'budun, dan kita sebagai khalifah. Khalifah itu artinya apa? Penerima kuasa dari Allah. Kamu tuh dikasih kuasa sama Allah apa? Untuk memelihara alam semesta ini agar tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, ya gitu. Kamu ntar menjadi pengusaha. Jadilah pengusaha berdasarkan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Apa itu? Ya, banyak pengusaha-pengusaha sekarang nih main babat hutan, kadang lihat untungnya udah pohonnya cuan, pohon sawitnya cuan, dalamnya cuan, habis itu dikeruk-keruk ya. Nggak mikirin tuh orang sekelilingnya kebanjiran apa kelapar apa nggak ada air ya. Sawit itu kan airnya nyedot banyak, habis air. Ya nggak peduli. Ya kamu jangan begitu kalau jadi pengusaha ya. Ya karena Allah memberikan kita amanah. Amanah apa? Sebagai khalifah. Ya, khalifah. Boleh berusaha, boleh jadi pengusaha boleh. Jadi fadilah namanya. Jadi karunia Allah. Jadi kelebihan, jadi untung boleh. Ya, tapi yang hati-hati dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Ya. Apalagi nih, udah jam berapa sekarang? Berapa jam 8 Berarti kita membahas dia tuh jadi secara keseluruhan tuh agama, filsafat dan ilmu pengetahuan harus sinkronasi dengan baik ya Pak? Ya, dahulu kan agama. Kamu harus kuat dulu agama. Agama satu agama. Karena memang kalau menurut saya filsafat juga durhaka sama agama. Jadi yang pertama kali itu agama. Filsafat itu adalah dialektika dari dia nggak percaya sama orang yang bilang yang ciptain ini Allah, nabi-nabi dulu baru filsuf. Ya, ada nabi-nabi yang menciptakan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang Yahudi bilangnya Yahweh ya. Ke atas lagi Nabi Nuh nggak tahu apa Suryani ya. Bahasa Suryani ya. Allah kan bahasa Arab katanya. Yahudi bilangnya Yahweh. Bahasa Surnawi mungkin bahasanya Mama Gufron kali. Makoli katanya. Ya, itu orang filsafat nggak percaya. Allah mana Allah? Kita nggak bisa ngeliat Allah. Kan itu tadi epistemologi ya. Apa ontologi nggak bisa dilihat. Jadi kamu harus ikutin nabi-nabi daripada filsuf. Pernah baca tuh kayak ilmu ada orang yang filsafat, saya baca-baca. Oh, bahaya ini kalau orang yang memang agamanya apa bisa. Ya, kamu nanti baca itu untuk membantu kamu tuh pakai aja sebagai alat bantu, ya. Alat bantu boleh. Dan pengetahuan itu juga akhirnya membantu kita dalam kesulitan hidup itu boleh. Ya, jangan dicela juga orang pakai mikrofon di masjid bid'ah. Oke, ada lagi ya? Kita masih banyak nih perjalanan nih. Iya, Pak. Melihat alam semesta. Apa ini namanya Gunung Bundar. Ini kita ada di pesantren Miftahul Rahman di Gunung Bundar 2. Alhamdulillah ya, di sini banyak pesantren. Kalian juga kan dari Skoba ya. Iya, Pak. Ya, oke, Pak Ari, saya kembaliin ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamzah. Kita
Oh ya, tadi cukup kompleks pembahasan kita. Oh, kalau diulik lagi bisa sampai berapa menit ini video, Pak? Dan Allah. teman-teman, mudah-mudahan kita juga semakin dikuatkan agama kita, keyakinan kita, iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam. Iya. Dan Tuhan yang memang berkuasa mengendalikan seluruh alam semesta ini. Masya Allah. Dan ilmu pengetahuan juga tidak kalah penting karena memang Islam mengajarkan kita untuk selalu haus ilmu. Tuh. Carilah ilmu, belajar sampai ke negeri Cina, kan istilahnya seperti itu, Pak. Iya. Oke, baik Pak Hamzah, terima kasih sekali Ya, lagi. Alhamdulillah, Fahri. Ilmu Bapak. Ya, semangat. Baik, Ya, Pak. jadi pemuda-pemuda muslim yang Kita hebat ya. membangun negeri ini, Pak, dengan landasan berpikir dan Amin. iman yang kuat. Amin, amin. Masya Ya. Allah. Baik teman-teman, sekian video kita hari ini. Kita mau lanjut jalan-jalan, Pak, mengelilingi ciptaan-ciptaan Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Di gunung-gunung. Sahabat Pak. Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.